Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, semoga kalian semuanya, Pagi, Bu. alhamdulillah, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Iya, syukurlah. Mari pertemuan kita kali ini kita buka bersama ya. Kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa bareng-bareng dulu ya, pakai bacaan doa Al-Fatihah kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Ya, boleh ditutup lagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat berbahagia ini, kita bisa hadir di sini di pertemuan silaturahmi online yang perdana para siswa kelas 9B dengan Ibu selaku wali kelasnya. Ya, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Ejidin Marini MPD yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia nantinya di kelas 9A sampai kelas 9E. Ya, Ibu sebagai wali kelas 9B untuk tahun ajaran 2020-2021. Rumah Ibu di Perumnas Bumi Teluk Jambe, Blok G nomor 292, Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang. Ya, alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita semua diberi kesempatan untuk silaturahmi. Yang pertama, mudah-mudahan silaturahmi daring untuk kali ini bisa mengawali semua kegiatan kita, aktivitas belajar mengajar KBM kelas 9B tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan untuk kedepannya kelas 9B bisa berjalan dengan lancar, sukses, kegiatan belajar mengajarnya, walaupun kita semua sedang diuji oleh Allah SWT karena adanya pandemi COVID-19 ya, sehingga mewajibkan kita semua harus menjalankan KBM walaupun secara daring. Mudah-mudahan daring ya, KBM secara online ini tidak mengurangi semangat belajar dari anak-anakku semua, khususnya siswa kelas 9B di mana Ibu sebagai wali kelasnya ya. Semoga tetap semangat karena KBM harus terus berjalan
waktu terus berputar, sementara sampai kapan pandeminya itu berakhir kita semua juga belum tahu ya. Yang jelas kita tetap harus berusaha untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar semaksimal mungkin walau dalam dengan keterbatasan seperti ini ya. Minimal kita harus berusaha. Masalah hasilnya ya kita berdoa saja, berharap mudah-mudahan bisa maksimal gitu ya. Nah, di sini Ibu hari ini memperkenalkan diri biar secara langsung bisa mengenal mana saja siswa-siswanya ya. Kemarin Ibu menunggu-nunggu hasil dari foto video belum mulai-mulai ya, belum ada hasilnya, belum bisa dilihat karena belum dikerjakan, karena ada beberapa anak yang belum store video atau foto, sehingga Ibu sudah nggak sabar tapi pengen lihat seperti apa, mana saja siswanya, wajahnya ya. Makanya di sini Ibu inisiatif untuk mengadakan kegiatan silaturahmi tatap muka lewat daring secara langsung tapi tidak langsung ya. Tatap muka langsung tetapi tidak langsung, jadi menggunakan daring ya. Mana KM-nya Dinda sudah bergabung belum? Dinda nggak gabung ya? Mana Dinda nggak kelihatan? Dindanya belum ada, coba Ibu lihat ya, Dinda. Yang ada ini si siapa nih? KM-nya di Hotel Dinda kayaknya belum ada deh, Bu. Adanya wakil KM Alia Andriani. Oh iya, Alia. Mana Alia? Coba. Oh iya, itu Alia Andriani ya. Iya, Bu. Mungkin Alia untuk yang biodatanya, yang foto, nanti segera diproses ya. Sambil menunggu yang lain-lainnya, kamu proses untuk biodatanya itu. Untuk dibuat di video ya, biar nanti Ibu bisa kalau ditanya sama kurikulum, sama sekolah, Ibu bisa setor ya. Nanti kalau yang belum yang belum setor nanti bisa menyusul, nanti mungkin bisa diedit dan lain sebagainya. Tapi minimal yang sudah setor silahkan langsung diproses. Siap, Alia? Demikian juga dengan Dinda, nanti tolong dikasih tahu videonya untuk segera diproses, videonya untuk segera diproses, dibuat menjadi satu buah video yang bagus ya. Kemudian kalau sudah selesai, nanti di-store ke Ibu, biar nanti kalau Ibu ditanya sama bagian kurikulum, sama sekolah, Ibu sudah bisa setor, walaupun misalnya toh masih ada anak yang belum lengkap. Nanti kalau anak yang setor belakangan, bisa diedit ya untuk lebih lengkapnya. Kemudian ya mudah-mudahan pertemuan perdana ini bisa diridhoi oleh Allah, dapat berkah dari Allah ya, diridhoi oleh Allah sehingga niatan kita ke depannya untuk bisa lebih baik lagi itu bisa terlaksana. Pesan Ibu di awal pertama adalah ya nanti tolong untuk ke depannya untuk kelas 9B karena ini sudah masuk ke kelas 9 jadi tidak boleh ada kalian itu untuk malas-malas ya, tidak boleh malas-malas, tidak boleh menunda-nunda tugas, tidak boleh menumpuk-numpuk tugas ya, tidak boleh lelet-lelet karena kelas 9 itu waktunya sangat pendek. Jangan kebiasaan kalau ada tugas ditumpuk dan tidak dikerjakan ya, tetapi mesti harus ini. Alif lagi di mobil ya, lagi perjalanan. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting sudah ini ya, tahu kita lagi ada kegiatan ya. Mau kemana Alif? Hati-hati ya. Sekarang Bu. Ya Bu. Bu tadi keluar Bu. Kenapa? Kenapa ya? Bu tadi keluar kenapa ya? Siapa? Saya. Oh Alif. Ininya. Ya mungkin itunya handphonenya kamu aja. Oke, dilanjut ya. Semuanya tetap harus hati-hati. Kelihatannya sekarang mungkin di luaran sana sudah mulai pada dibuka seperti mall dan lain sebagainya. Tapi yang sesungguhnya bahwa virus itu masih banyak ya.
kita sendiri yang harus pinter-pinternya jaga diri, harus tetap mentaati protokol kesehatan. Mengapa kok Kerawang itu masih belum dibuka sekolah? Karena di Kerawang ada beberapa anak yang terindikasi terkena COVID, sehingga tidak mungkin sekolah itu dibuka karena nanti takut anak-anak pada terpapar. Maka dari itu, ya sesuai dengan apa kebijakan keputusan ya SK dari Bupati dan Dinas Kabupaten Kerawang untuk saat tahun ajaran baru ini untuk KBM dilaksanakan secara daring ya. Untuk nanti perkembangan selanjutnya menunggu perintah surat resmi dari Bupati dan dari Kepala Dinas Kabupaten Kerawang ya. Itu. Maka dari itu Ibu berpesan untuk awal pertama kali yang terpenting adalah hindari rasa malas. Semangat harus dipupuk, semangat harus dipompa. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah tahun kemarin nih ya kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus baru saja itu kan pada daftar sekolah ke SLTA. Ternyata ya itu tadi banyak mengalami hambatan bagi yang malas-malas belajarnya waktu di SMP. Sehingga saat mendaftar sekolah ke SMA, ada beberapa siswa yang nilainya tidak cukup mau ke SMK, ya cita-citanya ternyata tidak bisa masuk karena nilainya tidak cukup, seperti itu. Ya ini coba Gilang mic-nya itu ya off-kan ya, sama Abdillah Satrio. Mic-nya di off-kan. Kecuali kalau pas nanti mau bicara, mau jawab pertanyaan Ibu atau mau tanya, boleh silahkan nanti dinyalakan mic-nya. Dilanjut ya. Si Abdillah, kamu jungkir balik tuh gambarnya. Nah, begitu. Oke, dilanjut ya. Nah, untuk masalah kedisiplinan ya, kedisiplinan itu harus yang nomor 1. Kalau misalnya nanti suruh absen, semuanya harus absen. Kalau semuanya harus belajar, harus belajar. Kalau semuanya harus mengumpulkan tugas, kumpulkan tugas. Jangan lelet ya, jangan lelet. Ingat bahwa yang namanya nilai harian itu nanti prosentasenya paling besar, 60%. Jangan dibalik-balik, pas nilai hariannya santai, giliran pas mau ulangan umum, lembur, wayangan. Nah, padahal nanti itu persentase untuk penghitungan nilai itu, nilai rapot itu, 60% nilai harian dan tugas. Sehingga kalau kamu nilai harian dan tugasnya bagus, itu sangat membantu sekali nanti untuk nilai rapotnya, karena prosentasenya itu untuk nilai harian itu dan tugas itu besar, 60% kalau di persentase. Sementara untuk nilai ulangan akhir tahun, akhir semester, prosentasenya lebih kecil, sehingga kalau kamu nilai akhir semesternya gede banget, sementara nilai hariannya itu kecil, tidak akan bisa mengangkat nilai rapot kamu. Yang bisa mengangkat banyak itu nilai harian, karena nilai hariannya itu berulang-ulang, ada beberapa kali ulangan dan tugas, kemudian dikalikan 60%. Sehingga kalau nilai harian kamu besar-besar terus, misalnya terpaksanya nilai ulangan akhir semesternya itu kecil, nah bisa menutup. Makanya itu, jadi silahkan untuk keseharian, walaupun toh kita itu pelajarannya KBM-nya nanti daring, silahkan kamu harus tetap mengerjakan segala tugas-tugas belajar dengan rajin. Ya, tugas harus dilaksanakan tepat waktu. Kemudian kehadiran harus selalu hadir. Walaupun ini daring, tapi kehadiran tetap nanti akan dicatat. Sehingga
akan mempengaruhi kelulusan. Yang misalnya sudah ada jadwal, memang nanti sudah dijadwalkan sama sekolah. Ini kelas 9B, jadwal belajar hari Senin, pelajarannya ini. Kemudian hari Selasa, pelajarannya ini, dan lain sebagainya. Secara daring, kamu harus tetap hadir. Ya, kamu harus tetap hadir, mengisi absen. Karena nanti kalau misalnya tidak hadir, tidak mengisi absen, nanti kehadirannya itu banyak alpanya, tentunya nanti bisa membuat ya menghambat, mengurangi ini ya penilaian. Begitu. Kunci yang paling utama adalah kehadiran. Selanjutnya adalah kedisiplinan, nilai harian, nilai tugas, dan lain sebagainya. Paham ya? Itu adalah kunci pertama. Yang kedua, nanti di saat kalian masuk tatap muka nanti, entah kapan ya, nanti nunggu instruksi dari sekolah misalnya ya. Nah ini tetap kamu mesti harus pakai masker nanti, tetap harus mematuhi perintah dari petunjuk perintah dari sekolah ya. Ininya apa namanya, tata tertib sekolah harus melaksanakan semuanya. Ibu pegang 42 siswa kelas 90B. Jadi nanti siapapun yang melanggar, Ibu akan tetap peringatkan dan Ibu akan selalu pantau perkembangan kalian setiap hari. Ya. Nah, kemudian di saat sekarang masih kita online, daring, karena COVID itu masih terus ada ya, selama belum ada tatap muka, kita komunikasinya itu dengan daring, dengan online, baik lewat WA, grup, maupun lewat kadang-kadang mungkin Google Meet seperti ini ya, sewaktu-waktu mungkin perlu ya. Mungkin sama guru-guru yang lain mungkin juga sama ya. Nah, kalian tetap jaga sikap, tetap jaga perilaku, tetap jaga perkataan, jaga ucapan. Saat berbicara mungkin mulut kita, ucapan kita yang harus kita jaga. Tapi di saat kita di media sosial, jari-jari kita yang harus kita jaga. Karena jari-jari kita inilah yang mewakili mulut kita di saat kita bermedia sosial, saat kita tidak bertatap muka dan saat tidak bervirtual seperti ini. Misalnya di media sosial, di WA group, silahkan jaga sikap, jaga ucapan, jaga chatnya ya. Ingat, untuk chat yang di WA group, silahkan untuk hal-hal yang sifatnya resmi, ya, bukan untuk bercandaan, bukan untuk saling membuli, bukan tempat untuk saling mengejek, saling mengejudge teman yang lain, ya. Jadi untuk WA Group kelas 9B hanya berfungsi untuk hal-hal yang sifatnya resmi, informasi resmi, bukan untuk hal-hal yang buat bercandaan. Paham ya semua? Silahkan yang paham angkat jarinya, angkat tangannya. Yang paham angkat telapak tangannya. Yang paham? Ya. Paham, Bu. Oke, baik. Terima kasih yang sudah paham bahwa untuk, sekali lagi, untuk WA Group itu dipakai untuk silaturahmi informasi yang resmi-resmi, jaga chatnya, jaga jarinya, jaga kata-katanya, jangan saling ngebully, jangan saling meledek, jangan saling ngejudge, dan jangan saling memberikan informasi yang sifatnya memancing yang tidak baik, ya. Tuh. Kemudian nanti di saat tatap muka, nanti juga sama. Kita kuncinya adalah saling menghargai dan saling menghormati. Menghargai siapa? Menghargai itu adalah kita harus menghargai sesama. Sesama siapa? Sesama teman kita yang ada di kelas.
yang ada di sekolah. Kalau nanti di saat tatap muka harus saling menghargai. Caranya bagaimana? Jaga ucapan, jaga sikap, jaga perilaku, ya, saling senyum, saling sapa. Kan ada ini ya, slogan. Apa? Senyum, sapa, salam, apalagi? Senyum, sapa, salam. Ya, Sopan santun. ya, Sopan senyum, sapa, santun. salam, sopan santun. 5S itu harus ditegakkan kuat-kuat. Kalau kamu sudah menerapkan senyum, sapa, salam, sopan santun, insya Allah ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, kita tenang, tidak saling meledek, tidak saling ini merendahkan teman yang lain ya. Nah, Ibu tadi bilang harus yang dijaga pertama itu adalah saling menghargai dan saling menghormati. Menghormati siapa yang harus dihormati. Kalau di rumah kalian ya tentunya bapak ibu kalian, kakak-kakak kamu di rumah harus dihormati dengan semestinya. Karena kewajiban kita adalah menghormati orang tua, menghormati kakak-kakak dan yang lebih tua dari kita. Caranya bagaimana? Ya kita harus berbicara yang sopan, menjawab apa yang ditanya dengan suara yang sopan. Jangan memberikan suara yang lebih tinggi dari orang tua, ya. Kemudian melaksanakan perintahnya, apa perintah dari orang tua yang harus dijalankan, jangan membantah, ya. Kemudian jangan melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh orang tua, ya. Harus dilaksanakan dengan baik perintahnya dan larangan orang tua juga harus jangan dilaksanakan karena namanya larangan itu adalah sesuatu hal yang dilarang. Tujuan dari orang tua itu ya memang baik semuanya, itu kalau di rumah ya. Mengapa orang tua melarang ini itu karena itu kalau dilakukan tidak baik, ya kan? Mengapa anak harus begini begitu orang tua menyuruhnya seperti itu? Karena hal yang disuruh sama orang tua itulah yang baik. Ya, tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya ya. Itu kalau di rumah. Kemudian tentunya harus membimbing adik-adik ya dengan baik. Kalau untuk di sekolah, siapa yang harus dihormati? Ya tentunya orang-orang yang tua di sekolah. Yang paling utama adalah Bapak Ibu guru, wali kelas, Bapak kepala sekolah, staf TU ya. Walaupun kita tidak diajar sama Bapak Ibu guru yang lain, tetapi kita tetap harus santun, kita harus tetap sopan. Caranya tadi 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya. Kemudian berikutnya itu kalau misalnya kita caranya menghormati yang sederhana aja adalah kalau ketemu sama Bapak Ibu guru, senyum. Ya, mahal nggak senyum belinya? Enggak kan? Nah, cukup senyum saja. Ya, cukup senyum saja. Senyum sambil tundukkan kepala. Kalau dekat, ya sambil kita salam Sunda. Kalau sekarang karena lagi COVID ya, nggak usah saling dulu juga nggak apa-apa. Tapi nanti lihat situasi. Yang penting, Assalamualaikum Bu, gitu ya. Sambil tangannya di depan, Assalamualaikum Bu, gitu. Sambil menunduk ya, itu tandanya sudah menghormati. Senyum ya, tandanya kita taat, tunduk dan patuh kepada Bapak Ibu guru. Kemudian jangan hanya ketemu sama guru kok papasan tidak menyapa, tidak tersenyum, matanya melotot saja ya, kayak nggak punya etika. Padahal kita kan anak sekolah mesti harus tahu tata krama sopan santun. Itu sama Bapak Ibu guru, sama staf TU dan yang lain. Kemudian kalau sama temen, walaupun toh misalnya kamu sesama temen juga mesti harus sapa, senyum, ya. Hai, cuman aja udah cukup sambil senyum, jangan sama temen jutek, sama temen ini cembetut, ya. Jangan dikira kalau jutek itu terus harga dirinya makin naik, tidak, ya. Justru malah menjadi turun karena orang lain tidak suka kalau kamu wajahnya jutek, ya. Tetap kita harus ramah ke siapapun. Yang penting jangan terlalu lebay gitu aja, ramah, senyum, harus saling sapa, ya kita harus ciptakan kekeluargaan di kelas 9B lebih baik lagi.
Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana lagi saat kita cara kita menghormati guru ya. Nah, misalnya guru nanti saat mengajar di kelas, ya kita harus apa? Harus memperhatikan. Saat guru mulai mengajar, saat guru mulai masuk ruangan saja, harus kita sapa, salam ya. Guru masuk, kamu langsung KM-nya langsung beri salam, gitu ya, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saat guru sudah mulai berbicara, semuanya harus memperhatikan. Tidak ada yang ngobrol sendiri, tidak ada yang berbicara sendiri, tidak ada yang bercanda sendiri, ya. Semuanya harus langsung siapkan buku, pensil dan lain sebagainya, dan semuanya harus posisinya sudah menghadap ke gurunya, memperhatikan, ya. Itu yang wajib seperti itu. Kemudian saat nanti gurunya memberikan tugas, tugas itu untuk kapan pertemuan berikutnya harus sudah dibawa, ya harus sudah dibawa. Jangan kebiasaan, kelas 8 misalnya waktu dulu suka lelet-lelet, mengerjakannya lelet-lelet santai, kelas 9 jangan dibawa-bawa kebiasaan buruk itu. Mesti harus dikerjakan dengan tepat waktu, karena nanti kelas 9 itu banyak sekali tugas-tugas yang mesti harus disetorkan. Ya, waktunya pendek, tetapi penilaiannya banyak banget. Apalagi nanti mulai semester 2, itu hanya singkat sekali, sementara penilaiannya sangat banyak. Makanya ibu dari awal sekarang, ibu sudah ajarkan. Jangan lelet-lelet, saya bilang. Ibu bilang begitu, ya. Biar nanti kamu sudah langsung terbiasa. Ada tugas guru, jangan bilang besok. Karena kalau besok, sudah pasti ada tugas yang lainnya lagi. Sehingga kamu semakin ditumpuk, semakin bingung, semakin pusing, semakin panik. Nah, itu karena apa? Akibat dari diri sendiri yang tidak yang tidak tepat waktu, ya. Coba sekarang ini kan kita lagi itu ya virtual ya, lagi silaturahmi. Silahkan boleh kalian minta tolong ke siapapun yang ada di kamu, mama atau siapa saja. Boleh kamu difoto, boleh direkam, boleh ya, buat bukti kalau kamu sedang mengikuti kegiatan kita tatap muka. Silahkan kamu minta tolong ke saudara kamu, mama, papa, atau adik, kakak untuk foto. Yang fotonya kamu saat melihat ini, saat menerima pelajaran ini, silaturahmi ini, untuk minta difoto atau direkam. Rekamnya jangan semuanya, hanya sedikit saja, nggak apa-apa. Yang penting buat bukti aja, nggak usah lama-lama, ya. Kamu dalam posisi mendengar, ya. Kok boleh gak? Kenapa? Kok foto doang? Nggak apa-apa, sebisanya saja. Fotonya. Bu, dikirimin ke ibu apa siapa, Bu? Ya, nanti aja, nanti fotonya nanti aja. Yang penting kamu sudah didokumentasikan ya. Kamu sudah dokumentasikan. Boleh langsung di grup boleh, tapi kalau di grup nanti kebanyakan ya. Ibu maaf, mau tanya, di rumah saya lagi nggak ada siapa-siapa, Bu. Gimana ya, Bu? Iya, Bu, sama aku juga, Bu, gak ada siapa-siapa. Kalau screenshot keluar nggak? Kalau screenshot enggak, Bu. Bisa kok kalau di screenshot aja, Bu. Screenshot nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai di screenshot atau video, itu kirim japri ke ibu atau lewat grup ya, Bu? Disimpan saja dulu ya, disimpan saja dulu. Nanti menunggu informasi, nanti kita bikin grup Facebook ya, biar nggak penuh nanti memori ibu ya. Biar nggak penuh memori. Yang penting sudah screenshot, terus kemudian kamu sudah punya dokumennya masing-masing ya. Jadi ada yang masuk. Ya. Jadi nanti silahkan kamu masing-masing punya dokumen masing-masing bahwa kalian sudah mengikuti itu. Nanti biar kita punya grup Facebook, tapi Facebook grup, jadi yang terbatas, tidak untuk umum gitu. Kalau disimpan di grup Facebook kan nanti tidak ini ya, tidak penuh ya memori kita masing-masing ya. Iya. Selanjutnya dilanjutkan. Udah ya, udah itu ya, udah pada di foto ya. Udah Bu. Atau direkam. Kalau direkam nggak usah semuanya, sedikit aja buat bukti aja bahwa kalian sudah mengikuti silaturahmi pertama dengan wali kelas ini. Hanya buat ini aja, pegangan kita aja ya. Hanya buat pegangan kita aja, buat kenangan kita
aja, buat pedoman kita aja bahwa kita sudah melaksanakan. Ya ini untuk pengenalan aja, latihan, biar nanti di saat kalian, guru pelajaran yang lain nanti ada yang menggunakan Meet seperti ini, kalian sudah lancar. Gitu ya. Jadi ini sifatnya tidak tersebut. Jadi ini untuk latihan, itu sebagai wali kelas biar membimbing kamu biar nanti sudah lancar. Kelihatannya nanti mulai Senin baru mulai perlahan-lahan dimulai untuk pelajarannya, jadwal pelajarannya dibagikan seperti itu. Dilanjut seperti yang tadi ya, untuk masalah apa tadi di peraturan tata tertib ya di kelas ya. Itu tadi kita harus saling menghargai dan menghormati. Tugas tidak boleh ditumpuk-tumpuk. Sekali ada tugas langsung dikerjakan. Ada tugas dari guru langsung dikerjakan. Saat gurunya pertemuan berikutnya masuk langsung disetorkan. Saat gurunya minta tugasnya untuk disetorkan langsung disetorkan. Jangan nyusul-nyusul. Kalau nyusul-nyusul biasanya nanti kadang malah keselip-selip di mana, kadang yang jelas kedisiplinannya kurang, walaupun nilainya walaupun kerjaannya bagus, tapi kalau disiplinnya kurang, nanti tentunya akan mengurangi nilai. Itu yang perlu kamu perhatikan. Jadi rahasia nilai Bapak Ibu guru itu intinya adalah pertama adalah kedisiplinan, ya. Itu. Gimana? Sanggup disiplin? Bentar ya, lagi ada. Aja ya, itu aja. Oke, dilanjutkan ada telepon tapi biarin aja, tapi tetap mengganggu. Biarin aja. Dilanjutkan ya. Oke, selanjutnya untuk masalah apa namanya? Tadi tugas sekolah ya, tugas sekolah mesti harus disiplin ya. Oke, siapa paham apa yang Ibu sampaikan? Tugas sekolah harus disiplin. Angkat telapak tangannya yang paham. Tugas sekolah harus disiplin. Telapak tangannya diangkat. Oke, ya. Jadi yang udah angkat tangan, tangannya paham bahwa nanti untuk apa namanya? Tugas sekolah mesti tertib, disiplin ya. Oke. Ini yang Farel kenapa jalan-jalan wae itu, mondar-mandir, nggak bisa diam di tempat. Ya, diam di tempat. Cari mama, Bu. Ngapain? Nyari mama suruh ngapain? Suruh motoin. Ya, Bu. Oh, screenshot aja kalau nggak ini. Kalau nggak ada mamanya suruh screenshot aja. Ya, Bu. Nggak usah mempersulit diri, screenshot aja dulu. Biar kamu bisa fokus. Ya, Bu. Setelah itu nanti berikutnya adalah oke, kita mau foto bareng lagi. Yuk. Siap-siap, kita mau foto bareng lagi. Gimana ini? Gak apa-apa, besok lain waktu. Itu si Fitri tadi kelihatan kenapa hilang lagi? Ya, nanti lain waktu ya Nur ya. Nanti kalau sudah ini. Bentar ya, Ibu kasih 1, 2, 3 yang ini ya, yang bagus, senyum ya, semuanya senyum ya. Udah siap-siap ya, siap-siap senyum ya. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya nanti untuk virtualnya sama Ibu, silaturahmi sama Ibu nanti dijadwalkan lagi, tapi yang pastinya untuk kali ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar ya, sudah berjalan dengan lancar, itu sudah Ibu sudah tahu mana-mana saja anaknya, yang pasti Ibu menghendaki nanti untuk di saat kedepannya saat belajar semuanya harus disiplin. Ibu menginginkan kelas 9B harus menjadi kelas yang terdepan, ya. Terdepan belum tidak harus dinilai nilainya, tapi terdepan minimal untuk kedisiplinannya, ketampilannya, ya. Ingat, terdepan tidak harus dinilainya, tetapi terdepan di sini adalah bisa kamu lakukan tentang terdepan di apa? Kedisiplinannya.
Yang kedua, kesopan santunannya, ya. Kemudian keramahannya, kebersihannya yang paling utama. Nanti kelas 9D itu di depan ya, nomor 2 dari sebelah kiri. Jadi yang sekarang di kelas 9D kalau nggak salah. Nah, itu nanti kita di 9B. Yang sekarang yang dulunya di kelas 9C mungkin. Nah, kita di kelas 9B. Gitu. Atau yang dulunya di kelas 9D. Dulunya 9D, nanti kita pakai 9D. Kalau nggak salah ya, gitu. Tapi nanti entah kapan, nunggu si coronanya hilang, ya kan? Mudah-mudahan kita berdoa aja, mudah-mudahan coronanya cepat berlalu, ya. Kita rajin sholat, rajin sembahyang, ya. Apalagi pula sudah kelas 9, harus ditingkatkan sholatnya, ya. Sholatnya harus ditingkatkan, sudah kelas 9. Rajin sholat, rajin berdoa, mudah-mudahan kita dilancarkan. Yang paling utama diberikan kesehatan. Kesehatan untuk diri kita sendiri, disehatkan, kesehatan untuk diri kita sendiri, kesehatan untuk orang tua, kesehatan untuk keluarga. Sehingga kalau kuncinya yang pertama kita sehat, itu kita bisa melaksanakan segala kegiatan yang kita rencanakan, ya. Kalau kita sehat, kita bisa belajar dengan maksimal, kita bisa mengerjakan tugas dengan baik, kita bisa menjalankan sholat dengan tepat, kita bisa menjalankan sedekah dengan baik, kita bisa menjalankan puasa dengan baik, ya. Sehingga kalau kita berusaha, berdoa, insya Allah Tuhan itu tidak tidur, ya. Tuhan akan melihat, mendengar, dan mengabulkan semua umatnya yang serius di dalam menjalankan semuanya yang dijalankan, ya. Doa paling utama juga untuk orang tua. Mudah-mudahan orang tua diberi kesehatan, ya, kesehatan sehingga orang tua bisa menjalankan aktivitasnya, ya, dengan baik, mencari rezeki yang halal buat anak-anaknya, ya, bisa ngurusin kita, mempersiapkan segala untuk sekolah kita, seragam-seragam, makanan, sarapan, bekal, keperluan sekolah semuanya, ya. Berdoa untuk mudahan orang tua sehat walafiat. Kemudian alhamdulillah bersyukur orang tua kita masih sehat, bisa bekerja, bisa mencari rezeki, karena di luaran sana ya banyak teman-teman kita yang tidak seberuntung nasib kita, orang tuanya yang tidak sehat, ya. Bahkan hari ini ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang tua dari adik kita kelas 7 ada yang meninggal dunia, ya. Maka dari itu kita harus banyak-banyak berdoa, kemudian menjaga kesehatan, ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, sehat walafiat yang barokah, ya. Itu. Ada pertanyaan untuk pertemuan pertama? Nanti tidak banyak-banyak, nanti mungkin jam 11:04 kita akhiri. Kemudian pesan berikutnya, ya, untuk KM dan wakil KM untuk sementara tetap seperti yang dulu-dulu, ya. Tidak ada pemilihan dulu karena belum ada tatap muka, sehingga belum bisa dilaksanakan pemilihan KM dan wakil KM serta sekretaris, bendahara, juga pengurus-pengurus yang lain. Yang paling utama adalah KM sama wakil KM, sekretaris, bendahara itu yang paling utama dulu. Dilanjutkan saja dulu, ya. Gimana? Untuk Dinda sama wakilnya siap, ya? Kemudian untuk sekretarisnya siapa? Ada nggak di sini sekretarisnya? Coba tunjuk tangannya di ya, sekretarisnya. Ya, sama satu lagi Meda sama siapa? Ya, sekretarisnya juga harus siap. Ya, nanti silahkan untuk sekretarisnya itu untuk punya data ya tentang anak-anak ya. Itu. Kemudian nanti jadwalnya apa saja, silahkan. Untuk sekretarisnya harus semuanya punya dokumen. Kemudian untuk bendahara, nih bendahara siapa di sini? Ada nggak bendahara? Khofifah sama Salsa, Bu. Ya, Khofifah sama Salsa. Khofifah udah bisa ya, sudah bisa gabung ya. Oke, terus ya. Ini udah selesai apa ya? Belum ya? Ada pertanyaan? Siapa pertanyaan? Bu, hari Senin masuk, Bu.
Nggak ada masuk, belum ada masuk. Masuk ini artinya masuk dari. Masuknya itu masuk dari. Kenapa? Ada pertanyaan, silahkan. Yang tidak tahu, yang bingung, silahkan bertanya. Ya, ingat kelas 9 nanti dia boleh banyak bercanda yang tidak penting saat di kelas ya. Semuanya harus fokus belajar. Silahkan kamu banyak ngobrol, banyak berkelompok, tetapi saat nanti memang harus mengerjakan tugas. Saat kalau sudah tatap muka nanti, kapan ya. Tapi kalau di saat memang tidak ada hal yang penting, nggak usah kebanyakan bercanda, berbicara yang tidak penting-penting, yang ujung-ujungnya biasanya nanti bercandaan dan berantem. Ya, kelas 9 bukan waktunya untuk banyak bercanda. Kelas 9 adalah yang dibicarakan nanti adalah tugas, dan belajar. Gitu. Paham ya? Oke. Sudah selesai? Sudah cukup? Silakan kalau ada pertanyaan. Bu. Sudah, nggak ada pertanyaan. Yuk kita foto lagi. Yang tadi belum bisa di grup ya. Bentar ya, yang tadi Ibu share di grup dulu ya. Bentar ya. Nanti saat tampilan foto yang bagus, yang tidak boleh tampilannya bercandaan yang ini. Bentar ya, yang tadi Ibu share dulu ya. Ya, oke, sudah ada di grup ya. Silahkan kamu, nanti kita foto bareng-bareng, senyum, tapi tidak boleh ekspresinya senyumnya senyum yang bercandaan, nggak boleh. Harus yang senyumnya senyum yang senyum bagus ya. Kita dulu ya, itu si Apriani kok malah kemana? Oke. Ya, oke, siap-siap senyum. 1, 2, ini salsa kok malah nggak ada. 1, 2, 3. Oke. Dah. Fitri Aldi Ya. Jok. Ya. Siapa yang mau? Ya, itu Abdillah belum. Yuk kita foto lagi. Itu Fitri Aldi jempalitan gambarnya. Ayo yang rapi. Lagi Smackdown, Bu. Kita dulu. Yuk, senyum. 1, 2, 3. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, ya alhamdulillah kita akhiri saja sampai saat ini, udah jam 11 lewat 15 ya, sudah cukup ya, 11 lewat 15 sudah cukup pertemuan silaturahmi pertama kelas 9B, siswa kelas 9B dengan wali kelas yang baru yaitu Ibu Haji Titin Marini MPD. Mudah-mudahan acara silaturahmi pertemuan online pada kesempatan pagi hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2020 membawa manfaat buat kita semua untuk kedepannya keluarga kelas 9B tahun 2020-2021. Ya, mudah-mudahan mendapatkan manfaat ya. Kita bertanya bersambung lain pada kesempatan lain waktu, pada kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar.